Oke, jadi untuk yang kalimat yang kedua, di sini pour acheter de bons desserts in order to buy good desserts, agar bisa, gimana kalau dalam bahasa Indonesia jadinya kayak untuk membeli apa ya? Agar agar bisa membeli eh, makanan penutup harus pergi ke toko roti terdekat. Toko kue terdekat. Kalau pastry ini lebih toko kue. Di kurang lebih terjemahan yang bahasa Indonesia tadi ya kind of lah ya. Walaupun memang bahasanya agak aneh, tapi kurang lebih poinnya itu. Agar atau untuk membeli makanan penutup yang enak, jadi bukan yang baik, tapi yang enak. Makanan kan yang enak. Agar membeli atau untuk membeli makanan penutup yang enak, harus pergi ke toko kue terdekat. Kayak gitu. In order to buy good desserts, must go to the closest pastry. Ini teman-teman bisa lihat sebenarnya kalau diterjemahin ke bahasa Inggris atau ya ke bahasa Inggris, ibaratnya ada kata you tapi dalam kurung gitu loh. Jadi ibaratnya kayak ya terjemahannya itu di dalam bahasa Prancis sebenarnya you-nya nggak ada di sini. Tapi yang kemudian kalau dalam bahasa Inggris pasti perlu ada you atau I atau siapapun gitu ya. Ini ada pertanyaan dari William. Mas, berarti kuang itu artinya arti umumnya adalah the closest. Gini, nah bagus sih. Ini sebenarnya bagus banget pertanyaan dari William. Sebenarnya kuang itu artinya apa sih? Sebenarnya secara apa namanya? Secara harfiah, gini. Oh, sorry deh. Eh, sebenarnya gini deh. Ada yang aku salah nerjemahin ini. Kuang, kuang itu lokal, benar sih yang tadi yang dibilang sama apa namanya, sama Ica. Jadi perlu dipahami terlebih dahulu bahwa sebenarnya kuang itu artinya adalah sudut. Jadi lucunya gini, kalau kuang itu dia berdiri sendiri, kuang itu artinya adalah corner. Ya, jadi terjemahan aslinya sebenarnya adalah corner. Ya, kalau ditanya, kalau William nanya arti umumnya, sebenarnya arti umumnya kuang itu adalah corner, sudut. Jadi misalnya nih, ada toko roti di sudut jalan. Nah, itu sudut jalan itu kuang. At the corner of the street, misalnya. Nah, yang tadi aku lupa adalah gini. Kalau misalnya dia dikaitkan dengan tempat, misalnya kayak ini kan, patisserie. Ini kan tempat, toko kue. Kalau dia dikaitkan dengan tempat, maka artinya adalah lokal. Jadi, ya lokal, paling pas terjemahnya adalah lokal. Jadi, La Patisserie Jukwang. La Patisserie Jukwang. La Patisserie Jukwang itu berarti adalah toko kue lokal. Atau sekitar. Nah, aku tadi tuh nerjemahan terdekat tuh karena ini apa namanya, sekitar gitu. Cuma mungkin ya paling pas terjemahnya adalah lokal. Maksudnya apa? Jadi kenapa kalimat ini seperti ini? Karena ibaratnya kalau kamu, nih contoh konteks kalimatnya adalah seperti ini. Ibaratnya gini, kalau kamu pengen nyoba pastry yang enak di Prancis, ya kamu harus pergi ke patisserie yang lokal. Jadi patisserie yang apa? Yang ya yang lokal ya paling pas ya lokal sih sebenarnya. Jadi atau patisserie ya di sekitar, jadi di tempat yang tidak jauh dari tempatmu atau patisserie yang punyanya orang lokal.
Maksudnya seperti itu. Jadi Patisserie Jukwang itu maksudnya adalah toko kue lokal. Seperti itu ya. Jadi atau toko kue sekitar. Sama ibaratnya kalau di Indonesia misalnya. Kalau kamu pengen nyoba ayam geprek yang enak misalnya. Ya kamu harus pergi ke ayam geprek misalnya. Atau geprek bensu atau Geprek apapun lah. bendu. Ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi Jukwang itu maksudnya lokal. Itu lebih ke sifat lokal gitu. Sama di Prancis juga gitu ya. Kamu kalau pengen nyoba apa namanya kue yang enak, ya mending pergi ke toko kue yang lokal. Jadi toko kue lokal jangan pergi ke mall atau kemana karena pasti rasanya nggak ada apa-apanya dibandingin yang lokal gitu. Atau satu lagi misalnya kalau kamu di Itali, di Italia kalau kamu pengen nyoba kopi yang enak, ya pergilah ke kafe lokal. Jadi Le Café Jukwang, kafe lokal. Kenapa kayak gitu? Karena di Italia memang kopi yang paling enak itu justru malah kopi-kopi yang lokal. Jadi warung kopi yang lokal gitu malah kopinya jauh lebih enak daripada yang kopi-kopi komersial kayak Starbucks gitu. Jadi itu ya tentang kuang itu artinya itu. Terus kalimat yang ketiga. Tadi siapa yang kalimat ketiga ya? Aku Alga. Oke, gimana Alga? sama Nabila. Sama Iya, terjemahnya apa? sama Tayang. aku. Pour être en forme, il faut bien dormir. Gimana tuh artinya? Agar sehat, Anda harus tidur Anda yang harus tidur yang nyenyak. Oke, nah ini lebih masuk ya. Jadi eh, agar ya on form ini sebenarnya terjemahannya ada dua, antara agar sehat atau agar mungkin dalam bahasa Indonesia tuh lebih kebugar ya, fresh gitu loh, paham gak sih? Kayak maksudnya ini tuh Fit. lebih ke fresh gitu. Jadi agar sehat atau bugar harus tidur yang nyenyak atau tidur yang cukup. Biang dormir, biang di situ maksudnya adalah cukup atau nyenyak gitu. Jadi, nah ini udah pas ya terjemahnya. Jadi, agar sehat atau agar bugar harus tidur yang cukup atau harus tidur yang nyenyak. Gitu. Oke, bagus. Terus nomor 4. Tadi siapa yang nomor 4? William ya? Ya Mas aku sama Vinda nggak sih? Sama? Oh, Vinda tadi, oke. Gimana? Eh, agar agar menjadi sehat harus minum 8 gelas per hari. 8 gelas? Per hari. 8 gelas apa? 8 gelas per hari, Mas. Nah, di situ ada kurang. Harusnya 8 gelas air per hari. Oh iya, air ya. Oke, tapi udah bagus ya. Nah, kenapa kemudian tadi yang di kalimat nomor 3 aku lebih nerjemahin ke bugar? Karena kalau mau yang apa terjemahan sehat itu baru yang ini. Yang barusan yang dijelasin sama William. Nih, teman-teman bisa lihat di sini kalau ini tuh yang nomor 3 tuh ong form. Kalau yang ini ong bon songte. Nah, yang lebih pas terjemahannya untuk sehat itu adalah yang songte. Karena songte itu artinya healthy. Songte itu kesehatan. Makanya kalau untuk sehat aku sebenarnya lebih pas, aku lebih prefer nerjemahin sehat untuk kalimat yang nomor 4 ini. Jadi agar sehat atau agar menjadi sehat bisa kayak yang dibilang William tadi. Agar menjadi sehat harus minum 8 wit ya. Ingat kan dulu waktu belajar angka wit itu 8. 8 gelas air. 8 verre d'eau. Verre itu gelas,
O itu air per hari. Nah, jadi terjemahan yang kalimat nomor 4 itu sudah pas. Ini ya. Jadi agar menjadi sehat harus minum 8 gelas air per hari. Par jour. Per hari. Terus, nah yang terakhir. Alex, gimana Alex? Agar memiliki uang harus bekerja. Iya, udah bener. Kok kalimatnya kayak ngegantung gitu ya? Ya, kayak gantung banget, Kak. Jadi bener ya. Jadi agar memiliki atau mendapatkan sama kayak tadi yang di atas ya. Kalimat yang pertama, kalimat yang pertama kan sama-sama pour avoir, ya kan? Yang kalimat pertama tadi pour avoir, yang ini juga pour avoir. Avoir itu artinya to have, memiliki atau yang memiliki atau mendapatkan sih konteksnya kalau di sini. Memiliki aja deh. Agar memiliki uang harus bekerja. Menggantung kayak kisah cintamu, Will. Ya Allah. Aduh, jangan gitu dong, kasihan Willy. Walaupun aku nggak tahu sih siapa, cuma ya jangan gitu. Ntar dia nangis loh. Canda ya. Oke, jadi untuk yang kalimat terakhir, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Gitu ya. Jadi agar memiliki uang harus bekerja. Gitu. Jadi paham ya, teman-teman. Ada yang mau nanya nggak tentang yang ini? Atau udah ngerti ya gimana penjelasannya? Penggunaannya udah ngerti ya? Silakan direspon lewat grup chat. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau apakah sudah ngerti? Aman? Aman. Oke. Mungkin yang perlu aku highlight sedikit lagi. Apa namanya? Nah, tentang verb. Verb ini perlu diingat ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan ilfo seperti ini, ya kayak pour bla bla bla, ilfo bla bla bla. Itu verbnya itu dalam bentuk dasar. Jadi taruh di sini aja deh. Jadi, verb harus dalam bentuk dasar. Ini penting ya. Jadi verbnya itu harus dalam bentuk dasar. Kalian lihat dari tadi itu dormir, travailler, boire, itu semuanya bentuk dasar. Ingat ya, bentuk dasar adalah bentuk yang belum diubah menyesuaikan subjek. Itu perlu diingat. Jadi saat kalian menggunakan ini format yang ini, itu verb harus dalam bentuk dasar. Itu jadi tidak perlu dikonjugasi kalau di sini. Jadi avoir ya tetap avoir, dormir tetap dormir. Terus travailler tetap dalam bentuk travailler. Tuh, jadi ternyata ada yang chat. Misi Mas mau ke toilet, ya nggak apa-apa. Oke, jadi ini adalah penggunaan ilfo. Ini belum selesai ya, jadi ini masih ada perlanjutannya.
Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke format yang kedua. Ini format yang kedua, ini dia nggak pakai pour. Apa namanya? Jadi cuma ilfonya aja. Nah, sekarang coba ini giliran kalian, ini aku nerjemahin dulu ya kayak tadi ya. Jadi kalimat pertama ini aku coba terjemahin dulu. Nanti giliran kalian juga nyoba menerjemahkan kalimat yang ada di sini. Misalnya kalimat pertama, au restaurant, il faut laisser un pourboire. Apa maksudnya? Di restoran harus meninggalkan tip. Tip. Di restoran harus meninggalkan tip. Jadi pourboire itu artinya adalah uang tip. Harus meninggalkan uang tip. Nah, sekarang coba 3 kalimat yang di bawah, kalian coba terjemahin ya. Jadi, untuk yang ini giliran coba. Nabila sama Ica itu kalimat yang pertama. Terus Alga sama Safira itu kalimat yang kedua. Terus William sama Alex itu kalimat yang ketiga. Sorry, gimana sih? Ini maksudnya di luar yang udah aku terjemahin ya. Jadi Nabila sama Ica itu yang baris kedua. Nabila sama Ica baris kedua. Safira sama Alga baris ketiga. William sama Alex baris keempat. Ya, coba diterjemahin teman-teman. Ntar kita bahas bareng-bareng. Oke, gimana? Ada yang udah nemu terjemahannya? Oke, ini barusan Nabila, dia bilang kalau yang pertama terjemahnya adalah hindari alkohol dan tembakau. Ya benar. Jadi ilfo di sini ya sama kan harus menghindar
harus menghindari alkohol dan tembakau. Walaupun sebenarnya ya ini memang terjemah tembakau ya, Rek. Walaupun sebenarnya dalam konteks ini mungkin lebih pasnya rokok. Tapi taba itu artinya tembakau. Sedangkan yang dimaksud sebenarnya ya rokok. Cuma terjemahannya memang begitu. Oke, bagus. Jadi, il faut éviter l'alcool et le tabac. Harus menghindari alkohol dan tembakau. Gitu. Terus yang bawahnya. Alga gimana Alga? Terjemahnya gimana? Dans la salle de classe, il faut parler français. Bagaimana? Kenapa, Mas? Ini loh kalimat yang baris ketiga dari terjemahan belum? Oh, iya, iya, bentar. Bentar, aku ketik aja ya. Ini aku kedua kan ya? Yang ketiga atau yang kedua? Sorry, baris ketiga. Vira sama Alga tuh yang baris ketiga yang belum diterjemahin. Dans la salle de classe, il faut parler français. Dans la salle de classe, il faut parler français. Nah, sini Vira nulis. Di kelas harus berbicara Bahasa bahasa Prancis. Prancis. Yep, betul. Jadi untuk baris yang ketiga, jadi kalimat yang ketiga ini, di ruang kelas, gitu ya. Di ruang kelas harus berbicara bahasa Prancis. Kok ini kan jadi kalau ini aja kita dengar nerjemahin 3 kalimat kelihatan kan. Jadi ini tuh bukan yang harus bla 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 untuk bla bla bla. Harus bla 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 agar bla bla bla. Bukan. Jadi kalau ini kan format kalimatnya memang berbeda. Jadi kalau format yang kedua ini ya udah ini cuma kayak dia satu penjelasan gitu. Di ruang kelas harus berbicara bahasa Prancis. Terus yang terakhir, Alex sama William gimana? Silakan Mas, saya persilahkan Alex menjawab. Jangan berjalan di atas lapangan rumput nggak sih, Kak? Jangan berjalan di atas lapangan rumput. Oke. Apakah jawabannya benar? Benar. Jadi, kalau kalian lihat, ini kan yang khusus kalimat yang terakhir ini kan negatif ya, Rek. Jadi, ini kan ada ne sama pa. Ne sama pa. Ne sama pa itu kan, ya kayak kita sama ini belajar, itu kalimat negatif. Jadi kalau kalimat il faut dijadikan negatif, maka artinya menjadi jangan. Kenapa gitu? Ingat ya, karena kan dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Inggris, harus itu kan must ya. Jadi kalau dibuat negatif jadinya must not walk on the grass. Makanya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya dia dalam bentuk larangan. Jangan berjalan di atas rumput. Ya.
Jadi kata ilfo itu kalau dalam bentuk negatif konteksnya menjadi larangan. Must not walk on the grass. Jadi jangan berjalan di atas rumput. Jadi sejauh ini udah ngerti ya Rea penggunaan ilfo ini. Dan seperti yang tadi di slide sebelumnya, ya setelah kata ilfo itu pasti diikuti oleh verb. Dan kalian bisa lihat di situ ya aku udah ngasih tanda verb. Dan semua verb yang ada di situ semuanya dalam bentuk dasar. Laisser. Laisser itu artinya meninggalkan. Ada laisser, terus ada éviter, itu artinya menghindari. Ini kan kalian waktu aku dulu ngajar kan juga kalian ingat ya kalau misalnya ada 3 jenis kata kerja dalam bahasa Prancis. Tes. Yang belakangnya er, ya kan? Kayak gini kan, ini kebetulan semuanya belakangnya er. Laisser, er. Éviter, er. Parler, er. Marcher, juga er. Jadi kalau kalian menggunakan ilfo itu tidak perlu diubah atau dikonjugasi. Tetap dibiarkan dalam bentuk dasar. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, jika terpantau aman. Oke, lanjut ya. Nah, satu lagi untuk ilfo, seperti yang aku jelasin tadi di slide yang awal, nih ya, slide yang awal, definisinya sendiri kan kita bisa lihat ya, definisi ilfo itu adalah penanda sebuah kebutuhan atau keharusan. Kalau dari tadi kan kita udah bahas tuh, harus. Nah, salah satu definisi ilfo juga ada berkaitan dengan kebutuhan. Jadi, tadi kita udah belajar yang format, bukan format, udah belajar bagian definisi ilfo sebagai keharusan. Sekarang kita mempelajari pola penggunaan ilfo dalam konteks butuh atau kebutuhan. Nah, di sini sedikit berbeda ya dari yang tadi, dari struktur kalimatnya. Jadi, ini kan bisa baca yang di part yang ini, di antara il dan fo harus disisipi oleh salah satu dari kata berikut. Ada me, te, lui, vous, nous, dan leur. Nah, jika kemudian di antara il dan fo, kalian menyisipkan salah satu dari kata yang ada di sini, maka terjemahnya menjadi butuh. Terjemahannya di sini udah aku kasih ya. Jadi me itu biasa untuk terjemahnya saya, te itu kamu, lui ini dia. Jadi ini lui ini untuk il dan l ya. Il dan l. Dua-duanya pakai lui. Terus vous itu untuk Anda, nous itu untuk kita, dan leur itu untuk mereka. Jadi khusus penggunaan ilfo yang kalian sisipkan adalah salah satu dari sini. Jadi kalau misalnya kamu menyisipkan saya, itu bukan yang je. Karena kan selama ini kan belajar saya kan je ya. Bukan yang je karena ini konteksnya beda. Kalau untuk ilfo, saya itu adalah yang me. Kamu adalah te. Dia, mau il atau l itu lui. Anda itu tetap vous. Atau kalian juga tetap vous. Nous itu tetap.
Dan mereka itu pakai leh. Nah, kita bisa lihat contohnya di kalimat yang di sebelah kanan layar. Misalnya di sini, ilme få ang stilo. Ilme få ang stilo. Artinya jadinya adalah I need a pen. Nah, jadi terjemahannya kalau ke dalam bahasa lain maka keluar dia saya. Jadi saya butuh bolpen. Kalau dari tadi kan di ilfo yang sebelum-sebelumnya kan ilfo kan terjemahnya cuma harus, ya kan? Harus makan, harus minum, harus belajar dan sebagainya. Nah, kalau kalian menyisipkan ini ya, ada me atau te atau salah satu dari 6 yang ada di sini, 6 kata penjelas, kata apa ya? Kata objek, ini objek ya jatuhnya. Jadi kalau kamu menyisipkan salah satu dari kata objek yang ada di sebelah kiri sini, di antara il dan fo, maka terjemahannya akan menjadi seperti ini. Jadi mengikuti objek siapa yang kalian maksud. Maka di sini aku bilang kan yang sebelah kiri ada sesuai konteks. Sesuai konteks. Jadi il me faut un stylo. Me itu siapa? Saya. Jadi kalau il me faut un stylo, saya butuh bolpen. Terus, il lui faut, nih, il lui faut de l'aide. Il lui faut de l'aide. Lui itu tadi kan kayak aku bilang untuk il dan L. Maka terjemahannya dia butuh bantuan. The l'aide itu artinya help. Jadi dianya bisa he, bisa she ya. Jadi he needs some help atau she needs some help. Il lui. Nah, acuannya di sini. Lui itu artinya apa? Dia. Maka dia butuh bantuan. Terus yang ketiga, il te. Nah, te apa tadi artinya? Te artinya adalah kamu. Jadi kalau il te faut, maka kamu butuh de l'eau. De l'eau artinya adalah air. Oh, ini harusnya nggak ada ya, sorry. Ini tadi salah terjemahannya. Kamu butuh air. Jadi, bisa kita lihat dari ketiga kalimat yang ada di sini. Kalau kita menyisipkan me atau te atau lui, maka konteksnya menjadi kebutuhan, kayak yang di judul ya. Konteksnya menjadi kebutuhan. Il me faut un stylo, saya butuh bolpen. Il te faut de l'eau, kamu butuh air. Nah ini karena less than a minute, sekarang kalian coba terjemahkan dua kalimat yang di bawah. Dua kalimat yang di bawah, ntar kita bahas di meeting room yang setelah ini. Oke? Ntar aku share di grup. Oke, kita keluar dulu.